tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Rana Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara J. Isprionoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-24 dengan judul Akhir Perjalanan Impian. Dalam seri ke-695 ini didukung oleh para pemain Amir sebagai Kuda Parasuta, Herman sebagai Ki Buyut Bedander, Diana sebagai Nyai Buyut, Edi Dosa sebagai Prabu Jayanegara, Kasdu Dewa sebagai Brahmana Ratu Kuning, Nanang sebagai Rakai Warak, Refli Lubis sebagai Rakai Kembar, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Siang itu, seusai santap siang, Prabu Jayanegara berkenan memanggil Ki Buyut dan Nyai Buyut. Semula pasangan suami istri itu merasa takut ditimbali Gusti Prabunya.
Tetapi kuda Parasuta menghiburnya dengan kata-kata bahwa Sang Prabu hanya ingin sekedar berbicara. Ayolah Ki Buyut. Gusti Prabu hanya ingin menyampaikan sesuatu. Aduh, Nyai, apakah ada masakanmu yang tidak berkenan pada Gusti Prabu? Oh, perasaanku, semuanya kita masak dengan baik, Aki. Aduh, Nyai. Jangan-jangan ada yang membuat perut Gusti Prabu sakit. Aduh, Aki. Tidak Ki Buyut. Gusti Prabu tak kurang satu apapun. Oh, Beliau hanya ingin berbicara langsung pada Aki dan Nyai. Oh, iya. Mari, jangan Iya, sampai iya. Gusti Prabu menunggu terlalu lama. Mari Ki Buyut, mari Nyai. Nanti dulu, Tuan Parasuta. Oh, Saya kok jadi benar-benar merasa tidak enak pada iya. Gusti Prabu. iya, Tuan. Apakah Gusti Prabu keracunan? oh, tidak. Beliau sehat-sehat saja. Ayolah, kalian berdua sudah ditunggu. Aduh, bagaimana, Nyai? Kok malah tanya sama aku? Aki sendiri bagaimana? Waduh, bagaimana ya? Sudahlah, tidak usah takut. Gusti Prabu tidak murka. Ayolah, kalian ditunggu di pendopo depan. Iya. Mari, Nyai, kita menghadap. Ayo. Dengan diantar kuda Parasuta, akhirnya Ki Buyut dan Nyai berani menghadap Gusti Prabu Jayanegara. Sang Prabu tengah bincang-bincang dengan Brahmana Ratu Kuning, Bekel Gajah Mada, dan Arya Tada. Demikian Sang Prabu melihat kedatangan Ki Buyut, beliau langsung tersenyum ramah dan mempersilahkannya duduk di hadapannya. Mari Ki Buyut, mari. Silahkan duduk di depanku. Jangan sungkan-sungkan. Bukankah ini adalah rumahmu sendiri, Ki Buyut? Terima kasih, Gusti Prabu. Sebelumnya, hamba dan istri menghaturkan sembah, Gusti. Sembahmu aku terima, Ki Buyut. Ampun, Gusti Prabu. Barangkali ada kelalaian hamba berdua, sehingga kami dipanggil. Oh, tidak, Ki Buyut. Sama sekali tidak ada sedikit pun kelalaian pada kalian. Oh, kalau begitu, ada apa, Gusti Prabu? Aku hanya ingin menyatakan terima kasihku yang tiada terhingga. Karena selama aku dan beberapa pembantu utamaku tinggal di sini, kalian berdua selalu menghidangkan jamuan yang nikmat-nikmat. Ini tidaklah seberapa, Gusti. Karena memang sudah jadi kewajiban hamba berdua. Ki Buyut dan kau Nyai Buyut. Hamba Gusti Prabu. Suatu kelak nanti, jika para pemberontak itu sudah berhasil diusir dari Majapahit, kalian berdua akan kubawa serta ke istana dan kujadikan abdi dalam. Ampun Gusti Prabu. Bukan hamba berdua menolak dan membuat Gusti Prabu murka. Kiranya jika boleh memilih, kami berdua biarlah tetap tinggal menetap di Bedander ini, Gusti. Kau ini aneh, Ki Buyut. Semua orang akan senang menjadi abdi dalam. Karena itu adalah suatu kehormatan. Tetapi kalian berdua ini lain. Ampun Gusti Prabu. Hamba berdua lahir dan dibesarkan di tanah Bedander ini. Hamba berdua pun ingin mati di tanah tercinta ini. Terlebih warga di sini sudah mempercayakan hamba sebagai kepala desa di sini. Begitu. Ya, aku juga tidak mungkin memaksa. Aku bahkan merasa bangga dengan kesetiaan kalian pada tanah kelahiran yang subur ini. Tetapi, untuk mengenang kebaikan warga desa Bedander,
dan juga sebagai ungkapan rasa terima kasihku kepada seluruh warga. Maka kelak, bila pasukan pemberontak berhasil ditumpas, di desa Bedander ini akan kubangun sebuah tugu peringatan, sebuah batu bertulis. Oh, terima kasih Gusti. Terima kasih atas kemurahan hati Gusti Prabu. Tidak cuma batu bertulis, Ki Buyut, tetapi untuk keluargamu akan kuberikan hadiah berharga. Oh, Gusti Prabu, janganlah berlebihan memberi hamba berdua hadiah-hadiah. Karena sejujurnya, hamba berdua katakan bahwa semua yang hamba lakukan demi Gusti Prabu adalah semata-mata karena tugas dan kewajiban hamba. Sama sekali hamba tidak mengharapkan pamrih sedikit pun, Gusti. Aku tahu, Ki Buyut. Tapi aku minta kau sebagai kepala desa mau menerima hadiahku, baik untuk masyarakat desa Bedander ini maupun untuk keluargamu. Ya, aku kira hal yang wajar jika aku mendirikan tugu peringatan di desa Bedander ini. Juga hal yang wajar kalau aku memberi kalian berdua hadiah-hadiah yang berharga. Oh, terima kasih, Gusti Prabu. Terima kasih. Ki Buyut dan istrinya senang karena semula mereka mengira akan menerima murka dari sang Prabu akibat keteledorannya menghidangkan jamuan. Tapi ternyata justru mereka akan diberi hadiah berharga. Ki Buyut juga merasa bangga karena desa yang dipimpinnya akan menerima tugu peringatan atau batu bertulis dari Prabu Jayanegara. Sementara itu, senja perlahan-lahan mulai merayap. Desa Bedander mulai sepi dari kesibukan hariannya. Orang-orang beristirahat setelah seharian penuh bekerja di sawah dan ladangnya. Desa Bedander ketika malam mulai turun, kesunyian berjalan seiring cengkrik dan serangga malam. Angin basah bertiup sepoi-sepoi. Beberapa rumah penduduk sudah memadamkan lampunya untuk memeluk mimpi. Demikian pula Gusti Prabu Jayanegara, Mapatih Aryatada, semua telah berangkat ke peraduannya masing-masing. Di sebuah ruang bilik, ternyata ada penghuni yang belum bisa memejamkan matanya. Dialah Brahmana Ratu Kuning. Sampai kapan Gusti Prabu dan Patih Aryatada beserta bekal Gajah Mada dan pasukannya mampu bertahan hidup dalam pelarian seperti ini? Cepat atau lambat, tentu Rakuti dan pasukannya akan sampai juga di desa ini. Dan pada saat itu, pastilah terjadi pembantaian di tempat terpencil ini. Akan banyak jatuh korban, terutama dari pihak yang tidak berdosa. Anak-anak, wanita, dan orang-orang tua yang renta. Selamanya, peperangan selalu tidak menguntungkan, baik dari pihak yang kalah maupun mereka yang menang. Nyawa jadi tidak berharga. Rumah dan harta benda musnah. Anak-anak kehilangan orang tuanya. Sanak dan Katang kehilangan saudara-saudaranya. Oh, rasanya hanya sia-sia saja pelarian ini. Hidup tidak pernah tenang, selalu was-was, dan serba tidak terjamin. Apa enaknya hidup dalam pelarian?
Bapak Brahmana Ratu Kuning. Bapak, siang tadi Bapak memanggil kami. Iya. Masuk dan duduklah. Jangan berdiri di ambang pintu. Ayo, kemarilah. Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak. Rakai Warak dan Rakai Kembar beranjak masuk. Brahmana Ratu Kuning lalu buru-buru berdiri untuk menutup kembali pintu ruang biliknya. Sejenak kedua siswa calon tanda itu dibuat tidak mengerti oleh sikap pimpinannya. Namun rasa heran mereka segera hilang begitu Brahmana Ratu Kuning mulai buka suara. Rakai Warak dan Rakai Kembar. Saya, Bapak. Apa yang kira-kira kalian rasakan selama hidup dalam pelarian bersama Gusti Prabu? Saya hanya merasakan bahwa hidup sehari-hari kita menjadi begitu sempit, Bapak. Serba terbatas dan selalu was-was. Benar, Bapak. Seolah-olah setiap mata memandang kita penuh curiga. Tidak ada ketenangan sedikit pun, Bapak. Rasanya tangan ini selalu tidak bisa jauh-jauh dari gagang pedang, Bapak. Ya. Inilah risiko hidup dalam pelarian. Dan apakah kalian betah hidup terus-menerus seperti ini? Jelas tidak, Bapak. Bagus. Itu tandanya kalian masih manusia-manusia normal. Manusia yang ingin hidup bebas tanpa dibebani rasa curiga dan was-was. Dengan kata lain, kita hidup dalam keterbatasan dan keterkekangan. Hidup dalam penindasan. Setidak-tidaknya, penindasan yang berasal dari rasa ketakutan kita, rasa was-was kita, dan rasa gelisah kita yang tidak tahu sampai kapan akan berakhir. Maaf, Bapak. Apakah sebenarnya maksud Bapak Brahmana yang sesungguhnya? Benar, Bapak. Kami masih belum menangkap maksud dibalik ucapan Bapak Brahmana. Aku hanya ingin mengatakan bahwa pelarian ini hanyalah sia-sia saja. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Apakah Bapak Brahmana mempunyai rencana lain untuk keluar dari desa Bedander ini, Bapak? Ya, kita harus segera keluar dari tempat ini. Keluar dari tempat ini? Maksud Bapak, kita memisahkan diri dari Gusti Prabu. Mengapa harus begitu, Bapak? Rakuti tidak akan mungkin terkalahkan. Semakin hari tentu semakin banyak para pejabat atau punggawa tinggi kerajaan yang memihak dia karena takut. Nah, apakah kita akan menang dengan hanya berkekuatan 15 prajurit? Jadi, Bapak menyaksikan kembalinya Gusti Prabu ke Majapahit. Secara akal sehatnya, mana mungkin pasukan pemberontak bisa ditaklukkan, padahal kekuatan mereka sudah demikian besar. Tetapi keselamatan Gusti Prabu terletak pada kita, Bapak. Iya, benar. Keselamatan beliau memang terletak di tangan kita. Tetapi keselamatan kita sendiri terletak pada siapa? Aku memanggil kalian masuk ke ruang bilikku ini. Ingin mengajak kalian berdua untuk berbicara dengan akal yang sehat. Apa mungkin ribuan pasukan Rakuti bisa kita kalahkan hanya dengan kekuatan beberapa belas prajurit saja? Terus terang, aku mulai sangsi akan keyakinanku sendiri. Apakah Gusti Jayanegara bisa kembali ke kota Raja Majapahit? Bapak, kekuatan pasukan pemberontak memang sangat sukar dilumpuhkan. Terlebih dalam situasi kita seperti sekarang ini, Bapak. Tetapi penghimpunan kekuatan kita yang secara perlahan-lahan pasti akan bisa menandinginya, Bapak Brahmana. Ya, tetapi itu kapan? Kita semua tidak tahu. Bisa jadi kita tua di sini dan mati di tempat ini, kekuatan itu baru terhimpun. Apakah ini bukan suatu kesia-siaan? Tetapi Bapak Brahmana, apakah langkah yang akan kita ambil ini bukan suatu pengkhianatan terhadap Gusti Prabu Jayanegara? Pengkhianatan itu sendiri sebenarnya sudah terjadi dan dimulai dari Istana Majapahit.
Sekarang ini, aku yakin di Majapahit sudah banyak yang berkhianat terhadap Gusti Prabu. Dan mereka mulai memihak pada Rakuti untuk bangkit melawan Prabu Jayanegara. Nah, anak-anak, cobalah berpikir terang dan sehat. Kalau kita tetap bertahan di tempat ini, sementara kekuatan para pemberontak pimpinan Rakuti semakin besar dan kokoh, apakah ini bukan berarti kita mati konyol? Kita harus segera mengambil tindakan sebelum Rakuti dengan pasukannya menemukan Gusti Prabu di desa ini. Bapak Brahmana Ratu Kuning, lalu bagaimana cara kita bisa keluar dari tempat ini, Bapak? Jika kalian ingin ikut bersamaku, nanti aku yang akan mengaturnya. Bapak Brahmana Ratu Kuning, apakah kita akan pergi secara diam-diam? Ah, tidak. Kita terlebih dulu menghadap Gusti Prabu. Dengan alasan ingin menyelidiki situasi Majapahit, tentu Gusti Prabu akan mengizinkan kita keluar dari sini. Apakah Gusti Prabu akan percaya begitu saja, Bapak? Kita harus meyakinkan Gusti Prabu bahwa penyelidikan kita ke Majapahit ini bisa digunakan untuk menyusun kekuatan baru di Bedander. Tetapi Bapak, saya tidak begitu yakin. Apakah Gusti Prabu mengizinkan kita keluar dari Bedander ini? Apalagi mengingat jumlah yang ada. Tentu beliau keberatan dengan berkurangnya 3 orang pembantu dekatnya, Bapak. Benar, Bapak. Saya kira Tuan Bekal Gajah Mada pun akan keberatan. Karena berkurangnya 2 orang tenaga yang membantunya melatih ilmu keprajuritan pemuda-pemuda desa. Memang, banyak yang akan keberatan dengan kepergian kita ini. Tetapi kita sendiri keberatan berlama-lama tinggal dalam pengasingan dan pelarian. Setidak-tidaknya aku. Apa yang bisa diharapkan dari hidup model begini? Selalu ketakutan, was-was, gelisah. Kekuatan Rakuti jelas tidak akan tertandingi. Biarpun kalian melatih para pemuda desa dengan kekuatan yang seberapa besar pun, tetap itu semua tidak akan bisa melumpuhkan kekuatan yang sekarang ini ada pada Rakuti. Dia terlalu kuat, anak-anakku. Kalian pasti masih ingat bagaimana Rakuti menyusup ke dalam asrama pendidikan di Bantura Semi. Dengan hanya 2 orang, mereka bisa membuat seisi asrama tidak berdaya. Nah, marilah kita berpikir sehat, anak-anak. Berpikir melalui nalar. Apakah mungkin kita di sini bisa menyertai Gusti Prabu memasuki Majapahit? Sedang kekuatan yang kita miliki hanya 15 prajurit pengawal. Tapi Bapak, bukankah pemuda-pemuda desa yang kita latih bisa kita sertakan ke dalam pasukan penyelamat raja di bawah pimpinan Bekal Gajah Mada? Berapa kekuatan mereka? Hanya prajurit-prajurit desa yang awam dari medan pertempuran. Bandingkan dengan pasukan pemberontak pimpinan Rakuti, yang jelas-jelas sudah sangat berpengalaman dalam aneka pertempuran. Pasukan Rakuti sudah jelas adalah prajurit-prajurit Majapahit yang membelot. Belum lagi kekuatan para punggawa tinggi yang sekarang juga pasti membelot pada Rakuti. Rakai Kembar dan Rakai Warak hanya bisa diam terpaku mendengar penuturan pimpinan pendidikan itu. Mereka tak kuasa bicara apa-apa lagi. Mulut mereka rasanya apa yang dituturkan pimpinan pendidikan calon tanda rasanya memang masuk akal. Apa artinya 15 prajurit pimpinan Bekal Gajah Mada bila dibanding sekian ribu pasukan Majapahit yang kini berada di bawah kekuasaan Rakuti? Lalu Bapak, bagaimana rencana Bapak Brahmana untuk selanjutnya? Benar, Bapak. Apakah malam ini juga kita akan menghadap Gusti Prabu? Ah, tidak. Ini sudah terlalu larut malam. Besok malam saja kita menghadap Gusti Prabu. Saya masih tidak yakin, Bapak. Aku yang akan bicara. Kalian nanti diam saja.
Seperti yang direncanakan, Brahmana Ratu Kuning bersama Rakai Warak dan Rakai Kembar bersiap menghadap Gusti Prabu. Brahmana sedang Rakai Kembar dan Rakai Warak hanya mendampingi saja. Gusti Prabu tengah berkumpul dan berbincang-bincang dengan Aryatada, bekal Gajah Mada serta kuda Parasuta yang baru saja selesai melatih pemuda desa. Kuda Parasuta melaporkan perihal tahapan latihan yang diberikan kepada para pemuda. Tak lama kemudian, Brahmana Ratu Kuning muncul bersama Rakai Warak dan Rakai Kembar. Ampun Gusti Prabu. Jika kedatangan kami bertiga ini mengganggu pembicaraan. Kalian menghadap sekaligus bertiga. Ada apa, Bapak Brahmana Ratu Kuning? Ampun Gusti. Kemarin malam kami bertiga bercakap-cakap tentang bagaimana seharusnya kita bertindak dalam mengatasi masalah kaum pemberontak. Bagus. Itu bagus sekali. Lalu? Hamba berikut Rakai Warak dan Rakai Kembar menarik kesimpulan bahwa dengan hanya menunggu dan terus menunggu, tanpa tindakan dan langkah yang nyata dan berarti, maka kedudukan kita di desa Bedander ini akan semakin lemah. Semakin lemah bagaimana maksud Tuan Brahmana? Begini Tuan Bekal Gajah Mada. Sementara kita asik sendiri melatih dan terus melatih para pemuda desa. Tetapi kita sendiri tidak tahu apa dan bagaimana kekuatan lawan. Ini sama artinya kita hanya berpuas diri. Nah, rasa puas diri semacam ini membahayakan kedudukan kita sendiri. Karena kita membuta tuli terhadap perkembangan situasi, terutama yang sedang terjadi di lingkungan Majapahit. Tuan Brahmana Ratu Kuning, apakah Tuan bermaksud akan membicarakan pengiriman telik sandi? Betul, Gusti Patih. Karena hanya dengan mengirim telik sandi, kita baru bisa mengetahui seberapa jauh kekuatan musuh dan sejauh mana kekuatan yang telah kita susun kembali. Bagus. Memang kita harus tahu perkembangan situasi yang terjadi di Majapahit. Sekaligus juga untuk mengetahui seberapa banyak orang-orang yang telah membelot kepada Rakuti. Itulah yang hamba maksudkan, Gusti Prabu. Karena menurut pertimbangan hamba, tentulah sekarang ini ada para punggawa tinggi atau pejabat kerajaan yang sudah tidak setia terhadap Gusti Prabu hanya karena takut kehilangan pangkat dan kedudukan. Dan Rakuti pastilah memanfaatkan situasi ini, Gusti. Lalu apa pertimbanganmu, Tuan Brahmana? Saya, Rakai Kembar, serta Rakai Warak berniat pergi ke Majapahit untuk menyelidiki keadaan. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Tidak. Itu tindakan yang tidak bijaksana. Bagaimana mungkin Tuan beserta Rakai Warak dan Rakai Kembar akan meninggalkan desa ini hanya karena alasan untuk menyelidiki keadaan Majapahit? Benar, Tuan Brahmana. Hendaknya Tuan lebih memperhatikan keadaan kita di sini yang hanya memiliki kekuatan 15 prajurit dibanding kepergian Tuan bertiga ke Majapahit. Apa yang bisa diharapkan atas kepergian Tuan bertiga? Di desa Bedander ini, justru kita harus seiring sejalan, seia sekata, dan jangan sampai di antara kita memisahkan diri meski itu bertujuan baik, Tuan Brahmana. Tujuan baik akan mendapatkan hasil yang baik juga selama tujuan yang hendak dicapai itu sejalan dengan pertimbangan dan kebijaksanaan Gusti Prabu. Ampun, Gusti Prabu. Bagaimana menurut hemat Gusti Prabu sendiri? Iya. Memang selayaknya jika semua keputusan dan langkah-langkah yang akan kita ambil sesuai dengan kebutuhan.
Kita memang butuh keterangan tentang seberapa jauh kekuatan yang sekarang ini ada pada Rakuti. Tetapi kita juga harus ingat, jumlah kita di sini sangat terbatas sekali. Hendaknya kita semua selalu ingat, jika satu persatu di antara kita memisahkan diri, itu sama artinya perlahan-lahan Kropos itu mulai menggerogoti kita. Ampun, Gusti Prabu. Hamba sependapat dengan apa yang Gusti Prabu sampaikan. Kita memang tidak boleh hancur dari dalam. Sebab ini sangat membahayakan mental para prajurit kita. Juga para pemuda desa yang sekarang ini sedang kita gembleng sebagai kekuatan pertahanan. Apa artinya kita hanya dengan kekuatan 15 prajurit, ditambah tenaga-tenaga muda dari warga desa? Itu semua tidak akan menolong banyak. Sedangkan kekuatan Rakuti sudah jelas jauh di atas kita. Tetapi jika kekuatan Rakuti bisa kita baca dan kita intai dari jauh, besar kemungkinan kita mampu menilai kekuatan yang sedang kita persiapkan. Paman Mada, selaku pimpinan pasukan penyelamat, bagaimana menurut Paman Mada? Ampun, Gusti Prabu. Menurut hamba, hal yang disampaikan Bapak Brahmana Ratu Kuning bukan jaminan kita untuk bisa mengetahui kekuatan pasukan pemberontak dan menyusun kekuatan sendiri. Sebab menurut hamba, adalah lebih baik jika kita mempersiapkan diri sematang mungkin dari dalam. Pengiriman telik sandi ke Majapahit hanya akan memperkeruh situasi dan membahayakan kita sendiri. Terlebih, apabila telik sandi yang kita kirim itu tertangkap musuh. Benar, Adipekal. Kita memang tidak mengharapkan telik sandi yang kita kirim tertangkap hidup oleh pasukan pemberontak. Tetapi kenyataan itu memang akan membahayakan kedudukan kita di sini. Lain dari itu, 15 prajurit ditambah kuda parasuta, saya sendiri dan Gusti Patih, lalu Tuan Rake Warak, Tuan Rake Kembar, serta Tuan Brahmana Ratu Kuning. Hanya 21 orang. Kelompok kecil ini bagi saya sudah merupakan satu ikatan. Dan bila ikatan itu terlepas, sama halnya dengan sapu lidi, dia akan buyar tak tentu arah. Bagi saya, hal ini sangat membahayakan. Jadi dengan kata lain, Gusti Patih dan Tuan Bekel tidak setuju pendapat saya? Iya, jelasnya begitu, Tuan Brahmana. Apakah Tuan Bekel tidak mempertimbangkan bahwa keadaan semacam ini hanya membuang waktu secara percuma? Tidak ada yang percuma, Tuan Brahmana. Karena keberadaan kita di sini luput dari pengejaran pasukan pemberontak. Kecuali bila salah satu dari kita tertangkap untuk kemudian berkhianat. Tuan Bekel menuduh kami. Sabar. Saya bukan menuduh. Saya hanya mengatakan kecuali. Kecuali itu tidak jauh artinya dari umpama, misal, seandainya, dan sebagainya. Jangan berdalih di balik kata-kata. Saya sama sekali tidak berdalih, Tuan Brahmana. Sudahlah. Jangan berdebat tidak karuan. Aku tidak mau ada perselisihan di antara kita. Jangan sampai terjadi perpecahan di antara kita. Ampun, Gusti Prabu. Jika pembicaraan ini agak sedikit panas. Tidak apa-apa. Aku tahu bahwa pembicaraan ini menyangkut keselamatan diriku. Dan juga kita semua. Terutama demi Majapahit yang kini berada di bawah kekuasaan para pemberontak. Jadi demikianlah, Gusti Prabu. Bahwa kami, hamba dan juga Adipekal, tidak sependapat dengan Tuan Brahmana Ratu Kuning untuk keluar dari desa Pedander. Ampun, Gusti Prabu. Tindakan kami hanyalah semata-mata demi kita semua. Menyelidiki keadaan Majapahit
adalah hal yang penting. Tetapi tidak untuk saat sekarang. Lantas kapan? Apakah kita menunggu pasukan pemberontak itu mengetahui tempat kita? Lantas mereka membumi hanguskan desa ini rata dengan tanah dan menewaskan sekian puluh rakyat yang tidak berdosa. Untuk itulah kita melatih para pemuda desa agar bisa melindungi desanya dari jarahan kaum pemberontak. Itu hanya omong kosong. Mimpi di siang hari. Tuan Brahmana, ucapan Tuan hanya akan melemahkan mental para prajurit kita. Tetapi ini kenyataan. Bukan kenyataan, melainkan kekhawatiran. Ya, dan memang bahwa kenyataannya kita selalu dihinggapi rasa kekhawatiran. Tidak. Rasa khawatir hanya timbul dari rasa ketakutan. Dan rasa takut itu tercipta karena mulai melunturnya rasa percaya diri. Apakah Tuan Bekal bermaksud akan mengatakan kalau saya mulai tidak percaya diri? Tuan sendiri yang mengatakan itu. Tuan Bekal. Sudahlah. Jangan sampai pembicaraan ini didengar oleh para prajurit kita. Sebab jika mereka sampai dengar apa yang kita bicarakan, mereka bisa terpengaruh. Di sini masih ada Gusti Prabu junjungan kita. Sebaiknya kita mohon petunjuk pada beliau. Ampun Gusti Prabu. Kiranya Gusti Prabulah yang pada akhirnya menentukan apakah Ratu Kuning, Rake Warak, dan Rake Kembar diizinkan keluar dari Bedandar untuk menyelidiki Majapahit. Iya. Karena keselamatanku terletak pada tangan Paman Bekal Gajah Mada. Di mana Paman Mada tadi sudah mengatakan keberatannya. Maka keputusanku adalah Brahmana Ratu Kuning, Rakai Warak, dan Rakai Kembar tidak perlu keluar dari desa Bedandar ini. Brahmana Ratu Kuning kesal. Niatnya tidak direstui Gusti Prabu Jayanegara. Namun hatinya sudah tetap ingin keluar dari kungkungan desa Bedandar yang membosankan dan menyebalkan itu. Sejak pembicaraan malam itu, Aryatadah dan Gajah Mada mulai menangkap tanda-tanda kurang sehat yang nampak pada diri Brahmana Ratu Kuning. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sepertinya Brahmana Ratu Kuning tidak puas dengan pembicaraan kemarin malam. Ya, biarlah Kakang Patih. Itu haknya untuk tidak puas. Tetapi juga hak kita melarang siapapun keluar dari desa Bedandar. Adipeka, apakah ada langkah-langkah selanjutnya untuk mengawasi dia? Brahmana Ratu Kuning harus terus diawasi. Sebab jalan pikirannya bisa meracuni para prajurit kita. Begitu halnya Rake Kembar dan Rake Warak. Mungkinkah Rake Warak dan Rake Kembar terhasut oleh ucapan dan jalan pikiran Brahmana Ratu Kuning, Adi? Ya, saya kira begitu, Kakang. Karena bagaimanapun juga, mereka adalah murid-murid pendidikan calon tanda. Sudah pasti keduanya akan tunduk kepada pimpinannya.
Tapi pimpinan di sini adalah kau, Di. Tidak ada dua pimpinan dalam pelarian ini. Ya, memang betul, Kakang. Oleh sebab itulah kita harus terus mengawasi setiap gerak-gerik mereka bertiga. Jangan lengah. Brahmana Ratu Kuning kesal karena niatnya mendapat sanggahan berat dari bekal Gajah Mada dan Mapatih Aryatada. Prabu Jayanegara pun akhirnya memutuskan bahwa tindakan menyelidiki Majapahit untuk sementara dinyatakan tidak perlu. Nah, bagaimanakah Brahmana Ratu Kuning menghadapi kenyataan itu? Apakah akhirnya dia akan pergi juga secara diam-diam? Dan bagaimana pula tanggapan Rakai Warak dan Rakai Kembar? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu.